Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Hayatuddin dengan NPM 2648085, mahasiswa semester 2 Program Pendidikan Vokasi Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manual muscle testing dan mengecek dua pergerakan yang terdapat dalam manual muscle testing tersebut. Manual muscle test adalah prosedur untuk mengevaluasi kekuatan otot individu atau kelompok otot berdasarkan kinerja efektif dari suatu gerakan dalam kaitannya dengan gaya gravitasi atau tahanan manual melalui berbagai gerakan yang tersedia. Manual muscle test juga bagian terpenting dari penilaian motorik yang dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan. Profesional yang dapat melakukan pemeriksaan manual muscle test adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, fisioterapi, dan okupasi terapi. Manual muscle test juga terdapat tujuan dan manfaat, antara lain yaitu sebagai alat diagnosis, sebagai pengobatan, menentukan perluasan dan derajat kelemahan otot akibat penyakit atau cedera, menghubungkan gambaran otot dengan tingkat inervasi. Manual muscle test juga sebagai alat penting bagi semua anggota tim rehabilitasi, terus mencegah deformitas dengan menemukan area masalah, dan yang terakhir membantu dan mengevaluasi efektivitas pengobatan kepada terapis. Manual muscle test juga terdapat beberapa pengukurannya, yaitu Medical Research Council Scale, Oxford Scale, dan Kendall Scale. Yang sering digunakan yaitu Medical Research Council Scale. Berikut ini skala yang saya gunakan untuk mengukur manual muscle test, yaitu skala Emerson Scale, yang dimana skala ini terdapat 6 skor dari angka 0 sampai dengan 5. Skor 0 yaitu tidak terdapat kontraksi, skor 1 terdapat kontraksi tetapi tidak bisa menggerakkan, skor 2 bisa menggerakkan sendi dengan menghilangkan gravitasi, skor 3 bisa menggerakkan sendi dengan melawan gravitasi, skor 4 bisa menggerakkan sendi dengan melawan gravitasi disertai dengan tekanan minimal, skor 5 bisa menggerakkan sendi dengan melawan gravitasi disertai dengan tekanan maksimal. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi MMT. Yang pertama, age atau umur, kedua sex, ketiga jenis kontraksi otot, keempat ukuran otot, kelima kecepatan kontraksi otot, keenam efek pelatihan sebelumnya, ketujuh posisi sendi, kedelapan kelelahan. Pemeriksaan MMT juga terdapat di 3 regio bagian tubuh manusia. Pertama, neck atau trunk, kedua upper extremity atau ekstremitas atas, ketiga lower extremity atau ekstremitas bawah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan MMT yaitu pertama, indikasi dan kontradiksi, 2 posisi pasien, 3 stabilisasi dan resistensi, 4 kinerja otot, 5 mencatat hasil pemeriksaan MMT, 6 menjelaskan pengertian MMT pada pasien. Baik, dalam video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan manual muscle test pada dua gerakan, yaitu pada elbow flexion dan shoulder internal rotation. Pada pemeriksaan pertama yaitu pada elbow flexion, minta pasien untuk meluruskan tangannya. Ini pada grade 3, yaitu kita stabilisasi di atas elbow atau di otot bicep dan minta pasien melakukan gerakan fleksi. Pada grade 4, kita beri tekanan minimal yaitu 3 jari di kuris pasien dan minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Pada grade 5, kita beri tekanan maksimal yaitu 5 jari pada kuris pasien dan minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Pada grade 2, pasien bisa melakukan kontraksi tetapi tidak full round. Pada grade 1, pasien
hanya bisa berkontraksi di otot bisepnya saja, sehingga kita harus palpasi di otot bisep tersebut. Selanjutnya kita periksa MMT pada elbow flexion di lengan berikutnya. Pemeriksaannya sama, yaitu pada grade 3 pasien kita meluruskan tangan pasien dan kita beri stabilisasi di atas elbow atau di otot bicep dan minta pasien untuk bergerak fleksi. Pada grade 4 kita beri tekanan minimal, yaitu dengan 3 jari di waist pasien dan minta pasien untuk bergerak fleksi. Pada grade 5 kita beri tekanan maksimal, yaitu 5 jari pada waist pasien dan minta pasien untuk berfleksi. Pada grade 2 pasien berkontraksi tetapi tidak full round. Pada grade 1 terdapatnya kontraksi di otot bicep tetapi tidak bisa melakukan gerakan. Saya akan melakukan pemeriksaan kedua pada shoulder internal rotation. Shoulder pasien 90 derajat abduction dan elbow pasien 90 derajat flexion. Grade ketiga kita beri stabilisasi di shoulder pasien dan minta pasien menggerakkan internal rotation. Grade keempat kita beri tekanan minimal dan minta pasien untuk gerakan internal rotation. Grade kelima kita beri tekanan maksimal dan minta pasien untuk gerakan internal rotation. Grade kedua pasien bisa bergerak tetapi menghilangkan gravitasi. Grade ke-1 tidak ada kontraksi pada pasien. Saya akan melakukannya di lengan kiri pasien. Pemeriksaannya sama, yaitu shoulder pasien 90 derajat abduction dan elbow pasien 90 derajat flexion. Grade ketiga yaitu kita beri stabilisasi di shoulder pasien dan minta pasien untuk gerakan internal rotation. Grade keempat kita beri tekanan minimal dan minta pasien untuk gerakan internal rotation. Grade kelima kita beri tekanan maksimal dan minta pasien untuk melakukan gerakan internal rotation. Grade kedua pasien bisa melakukan gerakan tetapi menghilangkan gravitasi. Grade ke-1 tidak ada kontraksi pada pasien. Sekian video dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.